Nah, dari pertanyaan di atas, kita diminta untuk menentukan banyaknya tas dan sepatu yang dihasilkan per minggu supaya memperoleh keuntungan yang maksimal. Nah, di sini teman-teman perlu menulis kembali informasi penting dari soal tersebut atau permasalahan di atas. Nah, di sini kita perlu membuat sebuah tabel dengan berisikan unsur A, unsur B, kemudian ada pemisalan di mana tas itu kita misalkan sebagai X dan sepatu sebagai Y. Kemudian persediaan tiap minggunya untuk unsur A dan unsur B. Unsur A tiap minggunya mempunyai persediaan sebanyak 4 dan unsur B sebanyak 6. Yang artinya dia tidak bisa lebih dari 4 dan 6. Nah, dari tabel tadi kita juga harus menegaskan bahwa di situ tertulis juga untuk keuntungan setiap tas dan setiap sepatu. Jadi untuk keuntungan setiap tas itu adalah 3.000 serta keuntungan tiap sepatu itu adalah 2.000. Nah, dari tabel di atas, kita bisa memperoleh sistem pertigasamaan sebagai berikut, di mana ada X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 4, ada 2X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 6, serta X dan Y kurang dari atau sama dengan 0. Nah, kemudian selanjutnya nih kita menulis bagaimana model matematikanya. Yang pertama itu kita bisa menentukan fungsi tujuan yang dioptimumkan, di mana kita bisa melihat kembali pada soal tersebut ditanyakan banyak tas dan sepatu yang dihasilkan per minggu agar memperoleh keuntungan yang maksimal. Nah, setelah tadi kita menaruh informasi tentang keuntungan setiap tas dan sepatu, kita bisa menulis fungsi tujuannya, yaitu di mana Z sama dengan 3000X ditambah 2000Y, atau bisa juga teman-teman menulis Z sama dengan 3X tambah 2Y. Nah, untuk permasalahan kali ini saya memilih strategi pemecahan masalah menggunakan metode grafis. Jadi langkah pertama ini kita bisa menentukan titik koordinat sumbu X dan Y pada fungsi kendala 1 dan 2 tadi, di mana pada fungsi kendala pertama ini kita mencoba memasukkan nilai pada X dan Y itu sama dengan 0, maka jika X sama dengan 0, hasil yang diperoleh yaitu Y sama dengan 2. Kemudian pada Y, jika kita memasukkan nilainya sama dengan 0, maka didapati nilai X sama dengan 4. Jadi untuk titik koordinat pada fungsi kendala pertama adalah X sama dengan 4 dan Y sama dengan 2. Nah, kemudian untuk pada fungsi kendala kedua ini, jika kita memasukkan nilai X sama dengan 0, maka Y didapat angka 3. Kemudian jika Y sama dengan 0, maka nilai X yang didapati itu adalah 3. Jadi titik koordinat pada fungsi kendala kedua ini didapati nilai X dan Y sama dengan 3. Nah, selanjutnya teman-teman, kita langsung saja untuk menggambar grafiknya. Di sini saya menggunakan GeoGebra dengan memasukkan hasil yang sudah kita uji tadi pada fungsi kendala 1 dan kendala 2. Nah, kemudian pada grafik di sini saya sudah langsung cantumkan untuk titik potongnya. Jadi bagaimana cara kita menentukannya? Di sini saya pakai cara mengeliminasi kedua fungsi kendala tadi. Nah, di situ ada X tambah 2Y, kita ubah menjadi suatu persamaan, menjadi sama dengan 4. Jadi X tambah 2Y sama dengan 4 sebagai fungsi kendala 1, dan fungsi kendala 2 itu sebenarnya 2X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 6, tapi di sini saya lebih perkecil lagi supaya memudahkan, jadi saya bagi 2 sehingga didapati hasilnya yaitu X tambah Y sama dengan 3 sebagai fungsi kendala 2. X-nya habis sehingga tersisa Y, di mana nilai Y ini sudah didapati Y sama dengan 1. Nah, kita mungkin langsung saja memasukkan nilai Y pada persamaan fungsi tadi. Jadi didapati di sini X tambah Y sama dengan 3. Kemudian kita memasukkan nilai 1 tadi pada Y, jadi X tambah 1 sama dengan 3, atau X ini dia nilainya sama dengan 2. Nah, karena kita sudah mendapati nilai titik potong, kita langsung saja masukkan pada grafik yang sudah kita buat pada GeoGebra, di mana didapat titik X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1 dengan bentuk grafik sebagai berikut. Nah, yang selanjutnya ini adalah kita menentukan nilai fungsi tujuan dengan melakukan uji titik pojok. Nah, jadi di sini kita bisa membuat sebuah tabel dengan memasukkan nilai fungsi tujuannya, yaitu tadi Z sama dengan 3000X tambah 2000Y. Kemudian titik pojoknya kita ambil pada daerah yang diarsir. Di sini saya ambil 3 daerah yang diarsir, yaitu ada A dengan titik 0,2, B dengan titik 2,1, dan C dengan titik 3,0. Nah, kemudian nilai X dan Y-nya kita substitusikan ke dalam persamaan
ke dalam nilai fungsi tujuan, sehingga didapati untuk A ini hasilnya sama dengan 4000, B sama dengan 8000, dan C sama dengan 9000. Nah, di antara ketiga tadi terlihat bahwa pada titik pojok C itu mendapati angka tertinggi atau nilai tertinggi, yaitu 9000 sebagai nilai maksimumnya.